bersiap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung Saputra, Asri Samudini. Sakit, Pak. Kita sudah belajar tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Iya, Pak. Yang pertama kemarin apa? Luas permukaan. Yang kedua adalah konsentrasi ya. Konsentrasi. Kemudian yang ketiga apa? Suhu. Yang keempat apa? Tekanan. Yang kelima adalah katalis ya. Katalisator. Nah, tuh 5 ya. Kalau untuk luas permukaan apa pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Apa pengaruhnya? Kalau dia besar, luas permukaan tentunya bagaimana terhadap laju reaksi? Kalau dia lebih kecil, bagaimana terhadap laju reaksi? Pengaruhnya? Apa? Kalau kecil, luas permukaan tentunya makin besar. Betul? Betul tak? Kalau luas permukaan tentunya kecil, laju reaksinya semakin besar, betul tak? Salah? Belum tepat. Yang tepat, yang betul apa? Kalau luas permukaan tentunya besar, laju reaksinya semakin besar. Ya, laju reaksinya semakin besar. Baliknya kalau luas permukaan tentunya kecil, laju reaksinya semakin ya, atau semakin kecil ya, semakin lambat ya. Itu untuk luas permukaan tentu ya. Kemudian untuk yang kedua, konsentrasi. Kalau konsentrasinya diperbesar bagaimana? Coba pikan. Apa kan? Kalau konsentrasinya diperbesar gimana kan? Reaksinya makin cepat, makin laju ya. Nah, terus kalau konsentrasinya kecil, makin lambat ya, semakin lambat bereaksi. Kalau untuk suhu gimana? Epi. Suhu, kalau suhunya tinggi gimana laju reaksinya? Suhunya rendah bagaimana laju reaksinya? Kalau semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya semakin besar. Kalau misalkan suhu dia kecil, maka laju reaksinya semakin kecil Ya. Kalau dinaikkan suhunya, reaksi berlangsung lebih cepat berarti ya. Kalau diturunkan dia berlangsung lebih lambat. Ya, secara umum begitu ya. Nah, kemudian yang keempat tekanan. Gimana kalau tekanan kemarin Nadir? Gimana tekanan Nadir? Kalau tekanan diperbesar, apa yang terjadi dengan laju reaksi? Coba. Kalau tekanan diperbesar, laju reaksinya gimana? Nadir. Kemarin kan sudah belajar ya? Bagaimana laju reaksinya? Tak tahu? Wah, kemarin sudah belajar. Tak tahu pula lagi. Kalau tekanan diperbesar, laju reaksinya bagaimana Yulda? Apanya yang kecil? Tekanan diperbesar, laju reaksinya bagaimana? Dia berbanding terbalik dengan apa kemarin? Tekanan. Berbanding terbalik dengan volume. Kalau tekanan diperbesar, volumenya bagaimana? Menjadi semakin jadi tekanan volumenya kecil kan? Nah, kalau volumenya kecil gimana kemarin? Reaksinya?
Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Reaksinya berlangsung ya kalau diberi tekanan ya yang lebih besar. Ya. Artinya kalau kita menambah tekanan berarti volumenya menjadi kecil. Kalau kecil volumenya dia akan lebih cepat bereaksi. Nah, kemudian katalisator ya terakhir ya. Pak yang dimaksud katalisator Laila? Hah? Apalah? Zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ya. Dia dapat mempercepat laju reaksi, tapi dia sendiri tidak menjadi produk nanti ya. Tidak menjadi produk, hanya mempercepat reaksi. Baik, itu 5 yang sudah kita pelajari kemarin. 5 faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sesuai dengan yang Pak janjikan kemarin, kita akan coba melihat pengaruh beberapa faktor ya dalam laju reaksi ya. Nanti kita akan lihat beberapa faktor saja. Dari 5 faktor itu kita ambil 2 aja nanti pengaruhnya terhadap laju reaksi. Yang pertama kita akan ambil faktor yang pertama, yakni apa tadi? Luas dan tentu. Yang kedua adalah kita akan ambil konsentrasi, ya, yang mudah kita praktekkan ya, yang mudah kita demonstrasikan. Tolong Dan, meja sini satu Dan. Oke, Pak. Ini Pak sudah bawa beberapa alat ya. Ini sudah tahu ya alatnya ya? Alatnya sudah tahu apa namanya? Apa namanya ini? Ini apa namanya? Gelas kimia. Gelas reaksi. Labu ukur. Memang buat madu. Apa? R. Ini namanya Erlenmeyer. Apa namanya nih? Erlenmeyer ya. Erlenmeyer. Kemudian ini yang bawa apa nih? Nah, ini namanya gelas ukur. Gelas ukur ini ada beberapa macam ukuran ya. Gelas ukur, kemudian ini gunting yang kita gunakan untuk memotong. Ini ada plat ZN ya. ZN atau C. Plat ZN ya. Ini zinc. Yang sudah Pak bagi di sini. Ini ada 2 nih, Pak bagikan. Sudah Pak timbang. Ini ada 0,72 gram. Yang ini 0,74 gram dua-dua ya. Nanti ini kita akan pakai untuk membuktikan pengaruh luas permukaan dan konsentrasi. Kemudian ini apa? Sudah tahu alatnya? Ini apa? Tetes ya. Tetes. Pipet bukan pipit. Ini tahu? Balon ya. Kemudian ini ada 2 zat. Ini zat yang sama ya. Coba baca apa nih? HCl berapa M? Berarti kepekatannya 0,1 M gitu ya. Soal konsentrasi yang sudah belajar ya. Konsentrasi ya, polaritas sudah belajar. Ini berapa HCl? Nah, sekarang kita akan lihat dulu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi ya. Maka percobaan yang akan kita lakukan ini adalah kita akan ambil 2 Erlenmeyer, kemudian kita akan ambil
karena kita yang mau kita lihat adalah luas kotoran itu, maka kita akan kondisikan HCl-nya itu sama konsentrasinya, ya. Konsentrasi HCl-nya sama, ya. Nah, yang kita ambil konsentrasinya adalah 0,1 m aja, ya. 0,1 m. 0,1 m. Nanti yang elemen pertama 0,1 m kita masukkan. Ini 0,1 m. Sekitar 10 mili aja kita ambil nanti, ya. Sekitar 10 mili liter HCl, ya. Kemudian ini Zn-nya, karena mau kita lihat pengaruhnya nanti luas permukaan, ya. Pengaruh luas permukaan. Maka Zn-nya ini sudah 0,71 gram sudah Pak bagikan dari dua-duanya. Mari kita tahu kan bahwa masanya sama, ya. Masanya sama, yang kita bedakan nanti apa? Luas permukaannya. Berarti nanti kita akan buat potongannya, yang satu kecil, yang satu lebih besar. Nah, coba dua orang maju ke depan. Pak minta tolong dipotong nih. Silakan maju. Maju ke depan. Ini dipotong kecil. Ini dipotong berapa ya? 4 kali aja. 4 kali atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali ya. Kalau itu kecil-kecil, Pak. Buat kecil-kecil, ya. Dia potong kecil-kecil. Kecil. Yang kedua, kita masukkan ini 10 mili ya. 10 mili HCl. Ada yang pandai menggunakan pipet tetes? Ini dia, Pak. Iya, bisa. Ayo coba. Si Tiara. Tiara. Lisa Mutiara. Ya, betul. Betul. Warna yang mana nih, Pak? Kain coklat aja. Yang besar. Yang ini kan yang besar. Yang kena zat dia. Apa yang kerimun? HCl itu asam lambung. Sampai kedengaran, Pak? Yuk. Nih, kita potong 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Mana ya? Potong dulu gitu. Jangan sampai. Nanti kita akan lihat dari balonnya, ya. Kita mungkin tidak melihat waktunya, tapi kita lihat balonnya saja, ya. Yang mana nanti balonnya lebih cepat. Satu, yang itu dua kan, ketiga ni kan. 3, itu potong 2 je jadi. 1 gig 2, potong sekali. Yang ni potong sekali. Gitu kan, nanti yang kecil ni potong sekali lagi jadi lah. Yang mana ini? Yang besar ni potong. Oh, macam ni. Ya, jadi nanti yang akan kita lakukan reaksinya adalah antara tadi apa? Zatnya HCl. HCl apa? HCl apa? Asam klorida, ya. Asam klorida larutan dengan zinc, ya. Zinc. Betul. Dengan zinc, ya. Zinc. Apa rumus zinc? Zn, ya. Zn dalam bentuk solid, ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya nanti adalah kalau asam ditambah
logam, ya, asam tambah maka nanti hasilnya adalah garam, ya. Garam dari zinc, ZnCl 2 dan gas H2. Ini akan terbentuk nanti, ya. 2HCl tambah Zn menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Maka nanti H2 ini apa pasanya? Wujudnya apa? Gas. Nah, kita harapkan nanti gas inilah yang akan mengisi balon, ya. Nah, oke. Yang ini 0,17 gram, ya. 0,17 gram Zn yang sudah kita potong. Yang ini agak kecil, ya. Yang sebelah kiri Pak ini agak kecil. Yang sebelah kanan agak lebih besar potongannya. Oke, sekarang ini sudah disediakan kawan kalian tadi 2 zat larutan HCl. Mana nih? Oh, belum diisi satu lagi. Ya, ada 2 zat HCl. Kita tambahkan aja lagi, ya, sekitar terlalu sedikit, ya. Kita tambahkan lagi 5 mili lagi lah, ya. Tinggal kita 5 mili lagi. Lalu sedikit apa ini? Dan nanti yang kita pakai hanya yang 1 gram. ya, yang ini lah. Tadi kan 0,1 kan kita pakai? Enggak, 0,1 tadi. Kita ambil yang ini 5 lagi. Oke, 5 mili. Sebelah kanan, ya, ingat, ya. 5 mili. Ini kita masukkan 5 mili lagi, tambah lagi. Lagi, ya. Pak, itu kalau tangan itu basah. Gatal. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang dua orang sini maju ke depan. Oke, kita cek, ya. Oke, cek. Nah, maju 2 orang. Maju 2 orang. Satu perempuan, satu laki-laki. Irma maju sama Pesuri Iksan. Iksan, maju tak? Kami Irma. Jadi yang ini Irma masukkan dalam apa? Dalam balon satu. Yang ini Iksan masukkan dalam balon satu. Jangan tutup sekarang. Ya, masukkan semua. Nanti kita masukkannya sama-sama, ya. Nanti kalian lihat bagaimana balonnya. Kondisi balonnya dilihat, ya. Nanti masukkannya sama-sama. Ini nanti gini, ya. Contohnya begini, ya. Misalnya gini, nanti Irma, hati-hati, ya, masukkannya ini. Pelan, ya. Segini, ya. Oh, takut jatuh. Jangan diapakan dulu, biar aja. Nanti kita sama-sama
Ingat ya, ini HCl 0,1 M sama-sama tadi kan. Yang sebelah kiri kita akan masukkan nanti dengan Zn yang lebih kecil ukurannya. Yang sebelah kanan ini yang lebih besar ya. Sudah, masukkan aja dulu ini, tidak apa-apa. Jangan di apakan dulu ya. Jangan di apakan dulu. Jangan dimasukkan dulu Zn-nya. Nanti sama nanti masukkannya. Boleh kita gunakan api aja. Api harus dipakai ya. Kita tengok gasnya aja ya. Kita tengok gasnya saja. Mungkin di sini bisa kita apa? Nanti apanya di sini saja. Ini yang lebih besar ya. Gitu. Jangan sampai batu muncul. Ya, tujuan. Nah, sini. Ini yang Ihsan tadi lebih kecil ya, kecil. Yang Irma lebih besar. Coba mas sini mas, sebelah sini mas. Kita hitung sama-sama, nanti masukkan sama-sama ya. Nah, siap pegang ini ya, pegang ini ya. Ya, silakan. 1, 2, 3, pelan-pelan aja, masukkan. Nah, kita akan lihat nanti ya, bagaimana reaksinya. Boleh pak? Ya, biar aja. Pas, ya, pas. Nah, oke ya, percobaan pertama ya. Sudah kita lakukan dengan, kita akan lihat nanti. Kita lakukan ini tadi dengan HCl-nya 0,5 0,1 ya. Ini Zn-nya 0,71 gram tadi ya. Sudah kita lakukan ini, kita akan lihat nanti yang mana yang lebih dahulu terbentuk gasnya ya. Ya silakan duduk dulu apa? Oh ya. Kita akan lihat nanti sama-sama. Kita tunggu aja berapa waktunya ya. Yang mana lebih inilah ya. Nah, oke. Ini pengaruh luas permukaan. Nah, yang kedua ini adalah kita akan buat pengaruh dari apa? Pengaruh dari konsentrasi belah. Berarti kita buat Zn-nya. Tetap kita buat reaksinya ini, tapi Zn-nya yang kita ubah ya. Yang kita buat sama apa? Konsentrasi HCl. Nah, konsentrasi HCl-nya kita buat sama, tapi Zn-nya yang kita ubah. Nanti kita sambil kita lihat ya apa yang terjadi. Nanti kalau kalian lihat di sini, menurut kalian apa yang terjadi dari reaksi ini? Nah, nanti kita lihat ya. Nampaknya masih belum apa? Tapi nampaknya sudah ada apa tadi? Ada butiran ya? Butiran gas nampaknya. Oke ya, kita coba untuk yang kedua, biar itu kita tunggu aja nanti reaksinya. Yang kedua, kita akan lihat untuk pengaruh konsentrasi. 2 orang maju ke depan. 2 orang maju ke depan. Silakan. Nah, ini potong ya. Ini kayak potong kecil-kecil aja, Bi. Kecil aja, lebih kecil dari itu kalau bisa. Kami besar Pak. Enggak, ini tidak besar tidak kecil sama. Oh, oke. Karena kan pengaruhnya nanti pengaruh konsentrasinya yang kita tengok ya. Nah, ini satu potong kecil-kecil ya. Satu potong itu dulu, potong kecil-kecil buat kecil. Ya. Apa? Kemudian di tolong Pak. Ya, kali ini, kemudian ambilkan yang HCl-nya. Coba ambil 10 dulu ya, 10 cukup dah 10 ya, 10 ya, 10 ini 10. Ada
Kok melenceng kan? Hati-hati. Coba Laila sini Laila. Coba lihat Laila. Yang kamu tengok dari dua reaksi ini apa yang terjadi? Coba tengok. Apa yang terjadi? Yang sudah terlihat apa? Itu ada buih naik. Ada? Buih. Ada apa? Buih. Ada buih ya, ada gelembung ya. Ada gelembung gas. Itu menandakan apa? Terjadinya gelembung gas itu menandakan apa? Menandakan apa? Terjadi reaksi. Kemarin kan ada beberapa ciri-ciri ya reaksi ya. Yang pertama kemarin kan terbentuk gelembung gas, ya kan? Apa lagi? Yang kedua perubahan warna, lagi apa lagi? Yang ketiga perubahan suhu, lagi apa lagi? Perubahan bentuk. Terbentuk, bisa juga terbentuk endapan ya. Ciri-ciri terjadi reaksi. Nah, ini salah satu yang terjadinya. Di ciri-ciri reaksi ini ada terbentuk gelembung gas ya. Terbentuk gelembung gas. Terbentuk gelembung gas. Ya, suruh jangan diangkat. Oke, yang satu lagi kan? Sampai kecil. Yang sampai kecil lagi. Ambil satu lagi. Nah, ini yang 5M ya. Tambah lagi. Ini kita pakai, coba lihat konsentrasinya itu yang satu 0,5, yang satu 0,1 mili, yang 0,1 molar ya. Masing-masing nanti volumenya berapa tadi? Apa? 15 ya? 15 mili. Masing-masing volume hasilnya 15 mili. Tapi beda konsentrasi ya. Asik ya? Yang mana sih? Satu lagi. Yang mana yang 0,5 tadi? Ini 0,5. Yang ini 0,1 ya. Oke, perhatikan.
ini sudah dibuat oleh kawan kita. Lihat dulu. Ini sudah dipotong tadi kecil-kecil ya, kecil-kecil ini. Sama ukurannya. Nanti kita akan melihat pengaruh konsentrasi ya. Luas permukaannya sama. Luas permukaan dari Zn-nya sama. Tapi yang ini larutan HCl-nya kita buat beda konsentrasi. Yang sebelah kanan ini konsentrasinya adalah 0,1 m. Yang ini kita buat 0,5 m. Nah, kita lihat yang mana yang lebih cepat nanti bereaksi ya. Yang mana lebih cepat bereaksi ya. Dorong maju ke depan. Silakan. Maju ke depan. Depan dulu. Area, maju ya. Tambahlah dengan maju. Masukkan dulu dulunya. Sama seperti tadi ya, caranya. Yang ini. Coba tes dulu, bagus tak? Tes dulu. Tiupnya tiup dulu. Hijau. Masuk ya? Ada ya? Oke. Masukkan dulu sini, sini. Ya, ke sini apa sudah? Jangan kok kenapa kamera? Lebih kuat Ini berapa tadi konsentrasinya? 0,1. Jangan dimasukkan dulu ya, dimasukkannya balonnya dulu. Jangan dimasukkan zatnya. Oke, coba dimasukkan balon. Jangan dimasukkan dulu zatnya, masuk balonnya aja dulu. Oke. Ya, ini 0,1, ini 0. Masukkan, kita tunggu start sini biar nampak. Yang ini tadi apa? 0,1, ini 0. Aduh sini, ke sini. Yang ini 0,5 ya. Kita hitung ya. Sama-sama 1, 2, 3. Oke, kita lihat ya. Jangan pergi dulu, tengok dulu apa yang terjadi. Habiskan. Oke, tengok dulu. Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Ada gelembung. Ada apa? Ada gelembung. Ada gelembung. Ada gelembung ya? Iya. Ada gelembung. Mana yang lebih banyak gelembungnya? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri tadi berapa M? 0,5. 0,5. Yang ini? 0,1. Oke. Kita biarkan dulu ya. Kita perhatikan satu-satu ya. Yang ini tadi? Ya. Nah, ini sudah banyak ininya. Cuman secara apa gasnya belum nampak ya, belum nampak dari balonnya ya. Nanti kita akan bisa nampak ya. Kenapa belum nampak? Nah, kita lihat sama-sama dulu ya. Boleh duduk? Kita sudah melakukan percobaannya ya. Percobaannya tadi apa? Melihat pengaruh luas permukaan sentuh dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Ya, terhadap laju reaksi. Tadi kita sudah buat dua kondisi itu. Ada yang pertama percobaannya tadi konsentrasinya kita buat sama. Berapa konsentrasinya tadi? 0,1 m ya. Tapi yang kita buat beda apa pengaruhnya? Apa yang kita buat beda? Yang kita buat beda apa? Nah, luas permukaan sentuhnya yang satu ini kita buat lebih besar, luas permukaan sentuhnya ya. Agak lebih besar. Yang ini kita buat agak lebih kecil ya, agak lebih kecil. Yang mana yang lebih cepat nanti bereaksi? Itu kan kita akan butuh lebih apa? Lebih banyak waktu ya. Kita hanya membandingkan dua ini ya. Kita membandingkan antara dua zat yang luas mukanya yang tidak sama, kemudian dua zat yang luas mukanya sama, tapi dia konsentrasinya berbeda. Nah, ini kalian bisa tengok nih. Untuk yang ini. Nah, nih. Coba ke depan tengok. Apa yang terjadi? Wow. Gelembung. Apa yang berbeda? Coba tengok. Warna ada. Warnanya
Lebih coklat. Dan lebih hitam. Lebih gelap. Agak berubah ya warnanya. Yang sini kanan tidak. Warnanya lebih jernih. Nah, cuma ada gelembung bereaksi berarti kan? Dua-duanya tetap bereaksi, tapi yang lebih cepat yang mana kira-kira nih? Yang ini. Yang hijau. Baru warna hijau tuh apa tadi? Konsentrasinya apa? Berapa? 0,5 m ya. Yang ini yang pink 0,1. Nah, yang ini sudah nampak betul ya? Nampak betul. Gelembung gasnya tengok tuh. Bisa ya tengok ya? Iya. Bisa diperhatikan. Kalau yang ini kira-kira gimana? Wah ini tak jadi. Yang ini Lambat. konsentrasinya sama-sama 0,1 ya. Sama-sama 0,1. Berarti sama. Nah, ya. Tapi kalau dari segi gelembungnya gimana? Gelembung gasnya lebih banyak yang mana kira-kira? Banyak yang nih. Lebih banyak yang Kecil. ya, yang kecil ya, yang mukanya sentuhnya ke Kecil. dibandingkan dengan yang besar ya. Nampak ya? Walaupun lambat reaksinya ya, tapi kita melihat pengaruh dari konsentrasi dan luas permukaan sentuh ya. Kita bisa diskusikan kenapa reaksinya lambat. Yang ini agak lambat. Kenapa? Kira-kira? Apa pengaruh apa? Pengaruh konsentrasi. Kenapa konsentrasinya? Tadi kan yang dua ini konsentrasinya sama. Konsentrasinya sama yang dibuat tapi yang tidak sama itu apa? Permukaan. Kira-kira kenapa lambat? Karena konsentrasinya encer. Nah, larutan HCl-nya encer. Ya. Atau SR-nya encer. Nah, cuma 0,1. Ya. Yang nampak tadi lebih cepat itu adalah kalau kita pakai 0,5. Mungkin di lain kesempatan bisa dibuat kalau mau cepat 0,5 dengan 1 gitu ya. Perbandingannya ya. 0,5 m dengan 1 m. Nah, itu akan insyaallah akan lebih cepat. Ya. Sampai di sini coba. Kira-kira apa yang mau disampaikan atau kira-kira ada pertanyaan enggak dari percobaan yang sudah kita lakukan ini? Silakan kalau ada pertanyaan atau ada mau menyampaikan apa pendapat? Silakan. Ada? Apa? Kenapa tidak dibakar? Pak agak sungkan membakarnya. Membakarnya agak sungkan karena yang kita pakai ini kalau pirek dia tahan ya. Biasanya ada tulisan pireknya. Ada ya. Nah, kita bakar nanti pecah lah, hilang kurang waktu. Ya, bagus pertanyaannya. Kenapa tidak dibakar ya? Kalau dibakar secara umum tadi kalau dibakar gimana? Kalau ditambah suhunya ya, dinaikkan suhu. Oke, maka reaksinya lebih cepat. Oke, bagus pertanyaannya. Cuman pertanyaan Pak, semuanya bereaksi tidak? Semuanya bereaksi. Apa tanda dia bereaksi? Apa? Tandanya dia bereaksi apa? Iya, dia mengeluarkan gelembung gas ya. Ada menghasilkan gelembung gas. Ya. Ada? Ada enggak? Sambil kita menunggu ini ya. Apa? Nak jemu? Kalau kita jemur, kita membandingkannya ada lagi banyak lagi nih. Kan tidak? Kalau kita jemur berarti kan kita ini kalau kita jemur berarti yang dua ini harus kita kondisikan dua sama. Konsentrasinya harus sama. Luas mukanya harus sama. Baru dipanasan. Kan kita mau melihat pengaruh suhu ya. Ya kan? Nggak bisa kita ini dua kita bedakan. Jadi pengaruh yang mana yang lebih dominannya gitu kan? Pak? Kira? Nah, kalau kita mau buat pengaruh suhu nanti kita buat sama nih. Konsentrasinya sama, luas mukanya sama, nanti pengaruh suhunya nambah gitu ya. Gitu ya? Nah, kalau ini nanti kita buat tambah suhu lagi, enggak tahu kita ambil yang mana yang berpengaruh lebih pengaruh ya. Itu ya. Nah, jadi kita itu yang disebut kemarin itu dengan apa namanya? Variabel apa?
variabel bebas, benar kan? Ada variabel apa lagi kemarin? Terikat, ada variabel apa? Kontrol ya. Variabel kontrol. Apa variabel terikatnya? Laju reaksinya. Berarti yang mau kita lihat pengaruhnya kan? Laju reaksinya, variabel terikat. Variabel kontrolnya? Kalau untuk yang reaksi pertama, variabel kontrolnya apa? Enggak, yang kontrolnya. Kontrolnya yang dibuat sama. Nah, apa yang dibuat sama tadi? Konsentrasinya sama ya. Untuk yang percobaan 1. Percobaan 2 apa variabel kontrolnya? Luas permukaannya sama. Itu namanya variabel kontrol ya. Luas permukaannya sama. Nah, variabel apa lagi? Bebasnya apa? Yang kita buat berbeda ya. Nah, apa yang kita buat berbeda tadi pada percobaan percobaan pertama? Luas permukaan ya, luas permukaan. Kemudian yang kedua, percobaan kedua apa yang kita buat bebas, yang merupakan variabel bebas? Konsentrasi ya, konsentrasinya. Oke, itu sudah memperkaya tuh ya, memperkaya pengetahuan kita, pemahaman kita. Kemarin kita tahu variabel bebas apa benda variabel bebas ya. Apa sih variabel bebas ini kalau bahasa Indonesia ini kan? Oke ya. Nah, apa lagi? Silakan. Kalau ada lagi yang mau disampaikan, ada pertanyaan, silakan. Tentang percobaan kita ini. Ya. Tentu nanti akan lebih nampak lagi kalau konsentrasi yang kita gunakan ini lebih tinggi ya. Konsentrasi HCl yang kita gunakan lebih tinggi. Misalnya kita gunakan nanti untuk HCl-nya 0,5 M dengan 1 M. Nah, ini tentu nanti dia akan nampak lebih cepat ya. Akan nampak lebih cepat hasilnya. Yang ini aja yang untuk 0,5 ini kan sudah nampak hasilnya kan? Terbentuk ZnCl2-nya. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi? Kalau tadi logam kita reaksikan dengan asam, secara umum apa yang akan terbentuk? Apa? Garam ya. Garam dan apa? Gas hidrogen. Nanti gas hidrogennya fungsi balon ini untuk apa? Kan ada balon nih kan? Fungsi balon ini untuk apa? Untuk menampung gas kalau gasnya banyak kan. Nanti kalau gasnya banyak dia akan terisi kan? Akan terisi. Ini sedikit gasnya berarti ya. Yang terbentuk gasnya sedikit. Ya. Sedikit gasnya. Kalau dia banyak gasnya nanti bisa tegak dia kan? Bisa tegak. Sebenarnya pengadukan juga termasuk yang dapat mempercepat ya. Pengadukan juga dapat mempercepat juga sebenarnya. Mempercepat reaksi juga. Ada lagi silakan. Yang mau disampaikan atau bertanya silakan. Diskusi aja kita ya. Terakhir ini. Ayo, silakan. Edwin mungkin? Ada Win? Ada yang tak paham silakan tanya. Jadi berdasarkan percobaan kita sudah kita tengok tadi pengaruhnya. Apa pengaruh luas permukaan sentuh? Perhatikan. Apa pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi? Apa pengaruhnya? Kalau yang tadi kita bandingkan yang luas permukaan sentuh yang kecil dengan yang besar ya. Mana yang lebih cepat bereaksi? Lebih kecil. Tandanya apa tadi? Gasnya lebih
banyak ya. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan perlakuannya tadi apa? Yang kita buat sama apa ini tadi? Dua permukaannya ya. Berarti yang beda tadi apa? Laju apa namanya? Konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Apa pengaruh konsentrasi? Perbedaan konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin besar konsentrasi gimana? Laju reaksinya semakin besar ya. Besar atau reaksinya lebih cepat ya. Kalau dia kecil konsentrasinya, kalau laju reaksinya semakin lambat ya, makin lambat. Baik, mungkin itu saja dulu. Sekian saja untuk percobaan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, Pak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.